Nah, ketika kita akan melakukan MLD di tubuh kita, tubuh pasien itu sebenarnya ada istilahnya water set. Water set itu kalau di Indonesia kan adalah batas aliran air. Yang dimaksud dengan batas aliran air ini adalah garis imajiner. Jadi garis imajiner yang mana di bagian garis tersebut sangat minimal jumlah arteri, vena maupun limfe. Sehingga garis batas aliran air tersebut memang sulit untuk dilewati air atau cairan. Ya, sulit untuk dilewati air maupun cairan. Nah, garis batas aliran air yang pertama di sini adalah garis imajiner midline atau garis tengah tubuh. Ya, dimulai dari kepala, ya. Kepala tepat ada di tengah ini kan. Saudara menemukan anatominya itu ada cerebrum kanan dan cerebrum kiri. Nah, pertengahannya itu adalah garis imajiner untuk batas aliran air, ya. Kemudian ke arah hidung, ya, pertengahan, kemudian ini janggut, kemudian leher tepat ada di tengah, kemudian di sternum. Ya, kalau saudara pernah menonton film Dr. Stranger, ya, yang Park Hoon itu mengincisi sternum pasien, ya, dia tidak mengeluarkan darah karena dia tepat ada di garis batas aliran air incisinya itu, ya, yaitu hiperbola lah, drama, namanya drama. Nah, kemudian memanjang, ya, sepanjang sampai ke processus hypoidius, midline di abdomen, umbilikus, ya, kemudian memanjang sampai tepat memisahkan sisi tubuh kanan dan sisi kiri. Nah, untuk laki-laki memang garis batas aliran air itu ada tambahan. Ya, mungkin Tuhan dulu garis itu kebablasan gitu kan. Ada punjulnya. Ada kelebihan. Nah, itu khusus laki-laki. Kalau perempuan nggak ada. Nah, sedangkan di kaki, ya, di kaki ini batas aliran air ini kita jumpai, ya, dia berada mulai dari ini namanya tuberositas tibia, ya. Nah, akhirnya ada yang ingat juga. Ya, kemudian dia akan memanjang sepanjang garis tibia. Dikenal dengan nama apa? Tuberositas tibia ini loh, garis yang memanjang di tibia. Linea aspera. Nah, iya nggak sih linea aspera? pas ada tepat di puncaknya ini. Nah, oke, ya. Yang kering. Ini atau brosita. Sehingga garis batas aliran air ini akan memisahkan tungkai bawah sisi anterior medial, maka kita nanti akan mengalirkannya ke sana, ke nodus popliteus melalui jalur medial, sedangkan sisi lateral kita akan mengalirkan limfe menuju ke nodus popliteus dari jalur lateral. Oke. Nah, kemudian yang tungkai atau kaki ini akan kita masukkan sisi medial melewati posterior malleolus atau melewati Achilles, ya.
sedangkan sisi lateralnya kita akan masukkan lewat ke sana. Ini adalah jalurnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita praktek. Saya buka kaosnya ya Mas ya. Kita melakukan MLD, maka kita pastikan terlebih dahulu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghambat aliran limfa di area tungkai maupun pelvic. Contohnya apa? Misalkan yang mengganggu sebenarnya adalah celana dalam. Ya, celana dalam itu mungkin ada yang suka memakai celana dalam yang sangat ketat gitu ya, sangat ketat. Ya, sangat ketat. Ya. Nah, mana ada celana dalam keras? Kayaknya mau ada teman baru. Itu sebenarnya harus dilepas. Kemudian yang lain misalkan lagi adalah contohnya adalah ikan ya, contoh. Nah, untuk melakukan MLD pada tungkai kita harus melakukan proximal pre-treatment. Untuk proximal pre-treatment nanti semua aliran limfa itu akan mengalir menuju ke nodus femoralis. Nah, yang dimaksud dengan proximal pre-treatment itu berarti kita harus mengosongkan, harus mendrainase ductus thoraxicus dan nodus iliacalis. Ya, iliacalis. Nodus iliacalis itu nodus limfatikus yang dia terletak ada di bagian medial dari tulang ilium. Ya, ilium. Masih ingat ya? Crista iliaca itu terdiri dari tulang ilium. Oke, ada 3 tulang pembentuk pelvik. Masih ingatkah? Apa aja? Ilium, pubikum. Yang masih ingat ya? Oke, yang sudah lupa ya biarkan lupa, enggak apa-apa. Ya. Nah, untuk mendrainase ductus thoraxicus kita menggunakan teknik breathing. Teknik breathing itu yang pertama kita lakukan scoop strokes ya. Pasien diminta untuk menoleh ke sisi yang berlawanan dengan posisi fisioterapis ya. Oke. Nah, saya akan mengikuti ritme pernapasan pasien. Ketika ekspirasi saya akan berikan tekanan lalu scoop atau dorong. Kemudian inspirasi rileks, kemudian pada saat ekspirasi scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. Tekan scoop 5. Tekan scoop 6. Tekan scoop 7. Ya, saya ngulangi sampai 7 kali saja ya. Tidak perlu sampai 4 set. Nanti nggak selesai prakteknya. Oke? Masih lagi. Pasien kita minta tarik napas dalam seperti udara memenuhi dada. Kemudian hembuskan. Ketika menghembuskan, fisioterapis mendorong diafragma ke arah proksimal. Tarik napas dalam. Hembuskan. Ketika menghembuskan, hembuskan sampai kosong, keluar semuanya ya. Tekan diafragma ke arah proksimal. Ini diulang sampai 7 kali. Nah, berikutnya adalah kita lakukan scoop strokes pada nodus iliacalis. Nah, posisinya kita harus memposisikan pasien
hipnya sedikit fleksi, ya. Kita menggunakan scoop, ya. Kita palpasi, ya. Di sini ada sias crista iliaca. Nah, kita tekan tepat sini, kemudian arah skrup menuju ke ductus thoracicus, ya, ke sana. Ini juga mengikuti ritme pernapasan pasien. Scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. Tekan scoop. Ya, jadi ini mendorong menekan setelah tekanan maksimal di scoop, gitu ya. Oke, 7 kali 4 juga boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Berikutnya kita mulai treatment ke arah tungkai. Nah, di tungkai ini yang pertama kita lakukan rotary stroke menggunakan hook, boleh di area femoral. Ya, karena ini di area femoral itu banyak sekali nodus-nodus limfatikus. Kalau kita menggunakan rotary mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Supaya lebih singkat kita gunakan stationary, ya. Stationary kita letakkan kedua tangan soterapis ada di sisi medial, nanti sisi anterior dan sisi lateral. Sisi medial terlebih dahulu. Gerakannya adalah gerakan melingkar, ya, melingkar ke arah femoral, diberikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga gerakannya adalah tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5 6 7, ya. Kita boleh pindah ke anterior, boleh pindah ke distalnya juga boleh, ya. Kalau misalkan kita ke distalnya berarti gerakannya adalah tekan rileks, 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 5 6 7, ya. Kemudian sisi anteriornya, ya, anterior, sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5 6 7. Kemudian pindah ke sisi distal, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan tekan rileks, 5 6 7. Terus berikutnya di sisi lateral, ya. Sisi lateral boleh posisinya seperti ini, boleh juga posisinya seperti ini, ya. Kalau misalkan posisinya seperti ini, maka gerakan melingkar. Ketika ke arah femoral diberikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5 6 7. Kemudian bisa pindah sisi distalnya, ya. Jadi ternyata pasiennya panjang kaki nih, ya. Berarti kita harus
pindah beberapa lokasi ya. Nah, pindah beberapa lokasi. Tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 6, 7. Kalau gerakannya begini boleh Pak Yoga? Boleh ya, seperti ini. Nanti tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax, tekan, relax. 6, 7. Oke, Pak, yang mana? Nah, berikutnya yang belakangnya gimana? Nah, good. Nanti kalau ada waktu kita akan yang belakang. Karena MLD itu harusnya satu SKS 1 semester itu hanya bicara MLD, tapi kita 1 semester pas kuliah. Jadi, kalau ada waktu Pak Iga dengarkan ya. Itu ya. Oke. Nah, karena kalau MLD yang belakang gimana? Mulai dari leher belakang sampai maksudnya bagian depan itu ada depan, samping medial dan samping lateral. Nah, kemudian kita masuk ke area lutut. Nah, lutut ini cukup kompleks karena di lutut ada 2 sendi, yaitu sendi patellofemoralis dan sendi tibiofemoralis. Karena ada 2 persendian, maka MLD yang kita lakukan juga ada 2, yaitu MLD superficial yang dikenal dengan MLD ekstraartikuler dan MLD deep atau dalam, berarti MLD intraartikuler. Karena di lutut masalahnya bisa ekstraartikuler, juga bisa masalahnya intraartikuler ya. Nah, kondisi edema pada lutut mungkin sudah digunakan untuk menangani OA lutut pada grade yang kedua ketika terjadi sinovitis. Kasus yang lain, misalkan saudara menangani pasien yang bengkak lututnya akibat rekonstruksi ACL, PCL, cedera meniskus, lututnya bengkak. Kita lakukan MLD pada area lutut ini untuk mendrainase, mengurangi bengkak, gitu ya. Oke, nah yang pertama kita MLD lutut ya, sendi patellofemoralis superficial. Kita gunakan thumb stroke ya, stationary thumb ya. Stationary thumb itu dengan cara ya, dorong lalu putar, dorong ya, diputar seperti ini ya, seperti kemarin teknik yang ada di freeze. Nah, sudah kenangan. Nah, kemudian di sisi tengah ya, ini, kemudian sisi medial oke ya, ini untuk yang superficialnya. Untuk yang dalamnya bagaimana? Yang dalam kita menggunakan hook 3 jari atau 4 jari ya. Letakkan ada di celah sendi patellofemoralis dengan cara menekan, kemudian dorong ke arah femoral, lalu kembalinya rileks, sehingga gerakannya adalah tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, gitu ya. Oke, nah ya, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian di sisi bagian distalnya ya,
tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. 5, 6, 7. Nah, untuk MLD pada sendi patellofemoralis ini akan sangat efektif ketika saudara mendapati tes balotemen pada pasiennya positif. Tapi kalau tes balotemennya negatif, sampai maghrib sampai subuh ya nggak akan ada manfaatnya kita lakukan MLD, gitu ya. Oke. Setelah selesai di sendi patellofemoralis, kita menuju ke sendi tibiofemoralis. Nah, sendi tibiofemoralis kita harus palpasi di manakah letak celah persendiannya. Ini adalah kondilus dan ini ada tibia. Nah, ini adalah celah persendiannya. Ya, kita lakukan juga 2 kali secara superficial dengan cara stationary thumb atau ibu jari, ya, seperti ini. Ke arah mana? Ke arah popliteus, gitu ya. Dorong, 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 dorong. Sisi medial maupun sisi lateral. Dorong, 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 dorong. Oke. Nah, berikutnya kita lakukan hook stroke untuk yang dalam atau intra artikuler. Ya, seperti ini kita palpasi celah sendinya. Nah, sudah ketemu, berarti kita tekan, dorong. Ya, tekan, dorong. Ditekan ke arah sendi, dorongannya menuju popliteus, ya. Tekan, dorong, rileks. 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 4, 5, 6, 7. Oke, ya. Terus selanjutnya adalah kita lakukan rotary strokes pada nodus popliteus. Posisi pasien lututnya sedikit flexi. Karena nodus popliteus ini letaknya dalam dan cukup besar, maka kita bisa menggunakan 2 tangan. Ya, 2 tangan. Gerakannya adalah seperti ini, ya. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 4, 5, 6, 7. Ya, jadi gerakannya seperti ini. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silahkan praktek. Pak, kalau kondisi lipedema, ya, itu bisa indikasi dikasih MLD juga nggak, Pak? Lipedema? Iya, sama. Kalau lipedema itu kita meng-MLD itu akan membutuhkan usaha yang sangat berat. Maka salah satu penanganan lipedema yang pertama nanti adalah compression bandaging. Compression bandaging. Makanya kalau misalkan orang-orang yang gemuk, ya, orang gemuk itu lebih baik menggunakan bahan-bahan, kalau misalkan tidur
supaya untuk mencegah perutnya membesar itu menggunakan korset, kan? Terus kemudian supaya pahanya tidak membesar, karena kan tipikal badan orang itu ada yang mengatakan tipe Android atau tipe Apple dan tipe Pear. Nah, kalau tipe Android itu dari kepala sampai kaki itu besar semuanya. Nah, orang Jawa bilang badannya seperti tong, jadi bawah itu bunder. Tapi ada tipe yang tipe obesitas, kegemukan, lipedema, itu yang tipe Pear. Tipe Pear itu biasa dijumpai pada perempuan. Nah, ciri khasnya apa? Kepalanya kecil, bahunya kecil, perut dan panggulnya itu besar, pahanya juga besar, tapi kakinya kecil lagi, tungkai bawahnya itu kecil, tapi paha tungkai atas panggulnya itu besar. Ya seperti saudara kalau bayangkan ke Superindo beli buah pir itu ya, kan jadi yang kecil bawahnya besar gitu, ada seperti itu. Nah itu maka treatmentnya kalau secara konservatif kita fisioterapi salah satunya adalah dengan memberikan compression bandaging gitu. Kemudian ada yang lain, ada exercise. Dari sisi gizi berarti harus ada puasa negatif, saya lupa, negatif. Jadi intinya kalori yang diinput dengan kalori yang dikeluarkan itu lebih banyak kalori yang dikeluarkan dengan cara membatasi kalori yang diinput. Terus kalau latihannya menggunakan prinsip latihan weight training, latihan beban atau resistance training, dan atau menggunakan model low load long duration, latihan bebannya kecil tetapi durasinya panjang. Contoh yang paling gampang itu kalau nanti saudara minat dari pagi ya, jalan kaki ringan 1 jam 2 jam istirahat, hanya minum saja, nanti istirahat 1 jam jalan kaki lagi 1 jam istirahat minum aja ya, nanti jalan kaki lagi itu seharian, cek saja berat badan otomatis akan drop hanya dalam waktu 1 hari gitu. Jalan kaki rileks itulah, bukan jalan kaki yang cepat. Karena nanti kalau jalan kaki cepat itu ngarahnya ke arah kardio. Tapi kalau program weight management atau manajemen berat badan ya, yang dipakai adalah low load, bebannya rendah, durasinya yang panjang. Itu kalau latihannya, atau menggunakan resisten ya, gym angkat barbel habis itu tapi kalau jangan terus angkat barbel 1 jam lemes, makan ya jangan ya, minum istirahat, nanti angkat barbel lagi selama seharian, itu akan kelihatan langsung efek penurunan berat badan. Nah gitu ya. Kalau di MLD gimana Pak Yoga? Walah, sampai besok subuh berhari-hari mungkin ya akan kesulitan ya, karena lipedema itu tindakan yang pertama itu harusnya adalah compression bandaging lebih dahulu ya. Nah, apakah bisa dilakukan MLD? Nah, yang bisa dibantu itu adalah MLD di area abdomen, untuk MLD organ-organ pencernaan. Nah, tidak diajarkan Pak Yoga. Nanti silahkan ikut kursus. Meskipun Pak Yoga tahu cara melakukan MLD untuk usus besar ascendent, usus besar descendent, ascendent, usus besar mendatar, usus besar descendent, kemudian memperbaiki pankreas, memperbaiki fungsi ginjal, memperbaiki fungsi hati ya, yang dikenal dengan pompa hati. Itu ada teknik MLD V
untuk memompa hati itu untuk memperbaiki fungsi hati, karena fungsi hati itu dia akan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedunya inilah yang akan memecah lemak. Ya, memecah lemak. Kadang kita konsumsi gorengan, cilok dan sebagainya kan isinya kan karbo akan berubah jadi lemak. Lah hati itu dengan sekresi cairan empedu yang cukup banyak itu akan menghancurkan lemak dikeluarkan melalui feses. Nah, itu teknik MLDV-nya khusus dan itu tidak diajarkan di kuliah, karena kuliah fokus kita adalah anggota gerak, ya, ada di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah gitu. Oke? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau MLD pada visceral itu beda sama visceral breathing. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan namanya visceral breathing, ya betul sekali. Pernapasan untuk organ-organ dalam. Tapi bukan teknik breathing yang diajarkan Pak Yoga di MLD ini. Ada teknik-teknik khusus, ya. Visceral breathing itu ada kidney breathing atau pernapasan ginjal. Kemudian ada hepatic breathing, pernapasan hepar atau hati. Kemudian lambung itu bahasa Indonesia apa namanya? Nah, gastric breathing, ya, gastric breathing, pernapasan untuk lambung, ya. Lambung itu bagi pasien-pasien yang sering punya keluhan asam lambung, asam lambung, itu 3 kali teknik gastric breathing itu sudah gasnya itu hilang, lambungnya mengecil, perutnya itu lebih mendatar. Ya. Pengalaman dulu Pak Yoga juga waktu kursus MLDV, ya, perutnya juga besar seperti ini, yaitu MLDV-nya seminggu itu sudah kelihatan rata, berdiri rata, bukan kotak-kotak six pack enggak ya. Kalau six pack itu kan karena exercise kan, tapi ini sudah kelihatan rata itu karena sehari itu di MLDV menggunakan visceral breathing itu sehari itu bisa ke toilet itu 2-3 kali. Bangun subuh jam 5 itu sudah langsung lari ke toilet karena fungsi pencernaannya bagus. Kenapa? Karena breathing teknik atau visceralnya itu akan menstimulasi gerakan peristaltik dari organ-organ pencernaan. Dan gerakan peristaltik organ-organ pencernaan itu dikendalikan oleh saraf parasimpatis. Ya, gitu. Nah, termasuk kondisi Pak Yoga seperti ini karena Pak Yoga lebih banyak simpatisnya dibandingkan parasimpatisnya. Itu termasuk konstipasi itu juga karena pengaruh terlalu tinggi simpatisnya. Nah, itu. Nah, biasanya untuk yang fisioterapis yang berkecimpung di khusus visceral, ya itu membutuhkan kursus tersendiri, ya. Meskipun mungkin saudara ada yang punya, mungkin ya, ada yang punya e-book visceral manipulation. Kalau di Universitas Hasanuddin Makassar ada 2 SKS mata kuliah visceral manipulation. Kalau di kita di kampus kita sampai sekarang belum punya mata kuliah visceral manipulation. Ya, adanya joint manipulation, kemudian nervous atau manipulasi saraf, mobilisasi saraf gitu ya. Nah, kita adanya itu. Nah, nanti kalau saudara pengen ya mungkin bolehlah lanjut S1 di Unhas, pasti saudara akan belajar tentang visceral manipulation atau manipulasi organ-organ visceral, memanipulasi hati, lambung, usus, pankreas, usus halus, kemudian uretra, kandung kemih supaya ya menangani kasus-kasus retensi uri dan anyang-anyangan dan teman-temannya itu butuh kursus tersendiri. Nah,
Tapi kalau saudara punya apa namanya curiosity, rasa penasaran yang luar biasa, beberapa waktu yang lalu e-book Visceral Manipulation bisa di-download. Tidak tahu sekarang. Ya, Pak Yoga punya e-booknya Visceral Manipulation. Dilihat tekniknya mirip-mirip tekniknya MLDV. Oh, udah sama. Karena Pak Yoga pernah ikut kursus MLDV, jadi udah 80% mirip. Begitu. Ya. Oke. Jangankan Visceral Manipulation, ya. Bahkan tulang tengkorak kepala pun bisa dimobilisasi, bisa dimanipulasi. Ya, nanti itu ketika e-booknya ada, namanya adalah Cranial Manipulation. Kalau secara keseluruhan ada juga yang disebut dengan Craniosacral Therapy, memobilisasi otak, itu juga ada. Ya, jadi otak di dalam itu, nanti diposisikan kepala posisi tertentu, itu otak juga akan berubah posisinya. Ini yang semula emosinan, temperamen itu jadi lebih rileks, lebih sabar. Contohnya seperti itu. Orang yang punya gangguan insomnia, kesulitan tidur, itu tidurnya jadi lebih pules. Yang depresi, yang kena PTSD, post traumatic apa ya, pokoknya penyakit depresi pasca trauma, itu dilakukan CST, Craniosacral Therapy. Pak Yoga pernah ikut di tahun 2012 kalau tidak salah ingat. Ya, setelah itu angkat tangan. Ya, angkat tangan. Tahu kenapa angkat tangan? Kenapa? Iya, kesulitan mendeteksi gerakan otak. Iya, otak itu bergerak, jangan salah loh. Otak kita itu bergerak di dalam tulang tengkorak kita. Ya, itu ada cara mendeteksinya. Dan deteksinya pakai tangan gitu masalahnya, ya kan. Kalau pakai MRI gitu kan kelihatan ini ya, pakai tangan deteksinya. Kenapa? Karena berawal dari pemikiran bahwasanya 40% lebih pembuluh darah di otak itu akan juga berdenyut, seperti halnya arteria radialis, sehingga denyutan yang seirama itu akan menggerakkan otak. Jadi otak itu sebenarnya dia punya denyutan gitu kan. Nah, itu bisa terdeteksi. Nah, kalau mau ikut silahkan, namanya adalah Craniosacral Therapy. Ya, mensinergiskan antara kranial dan sakrum. Ya, kranium dan sakrum itu harus posisi sinergis dan sebagainya. Ya, khususnya seharusnya 2 minggu, tapi Pak Yoga ikut hanya 4 atau 5 hari, saya lupa. Ya, kurang lebih waktu itu harga kursusnya 8 juta kalau nggak salah. Ya, demi idealisme ilmu, habis itu ya nggak diperdalam, karena ya itu tadi angkat tangan. Ya, angkat tangan lebih sulit ya mendeteksi apa namanya gerakan di otak itu cukup sulit. Ya, itu nggak tahu lah, Pak Ika belum bisa. Ya, nah sebenarnya di sana banyak sekali kursus-kursus yang bisa dikembangkan oleh fisioterapis, tergantung kita maunya jalurnya ke arah mana, gitu ya. Oke, jangan terus menyerah. Oh, saya D3 sudah cukup, oh saya praktek ini sudah bisa saya lakukan. Itu salah ya. Sekedar cerita saja. Oh, nanti jam 11.10 selesai ya. Sekedar cerita saja pengalaman Pak Yoga dulu waktu Pak Yoga kuliah di D3, karena zaman Pak Yoga kuliah dulu belum ada D4, belum ada profesi, adanya cuma D3. Ketika Pak Yoga diminta praktek, Pak Yoga selalu praktek kepada 3 orang yang berbeda. Tahu orang yang berbeda?
Pak Yoga pasti akan mempraktekkan ke cewek dan Pak Yoga akan mempraktekkan ke orang dengan indeks massa tubuh yang berbeda. Kalau sebelumnya Pak Yoga pasangan dengan mahasiswa yang kurus, Pak Yoga pasti akan ngambil. Ya, namanya Wahyu Bangun. Sekarang kerja di rumah sakit Puri Gading di Jakarta Selatan. Gaji di rumah sakitnya cuma 4 juta, tapi punya showroom mobil, di rumahnya mungkin 10 mobil ada. Nah, dulu pasangan Pak Yoga. Ayo, sini paling gendut. Kenapa? Karena Pak Yoga merasa tangan ini harus bisa merasakan ketika menangani pasien yang kurus dan ketika menangani pasien yang gemuk. Kalau yang gemuk pasti pilihan Pak Yoga, namanya Wahyu Bangun. Pak Yoga ke Jakarta, telepon pasti dijemput. Nah, itu teman baik, ya. Nama depannya Yohanes. Ketika main ke rumahnya itu, yuk, wes adzan maghrib sholat sekono. Ya, namanya Yohanes, Katolik. Tapi yang mengingatkan sholat dia. Sampai sekarang hubungannya dekat sekali. Ya. Itu sama satu cewek gitu. Supaya Pak Yoga punya gambaran karakter tubuh perempuan itu kalau dilakukan praktek seperti ini rasanya akan sama atau berbeda. Nah, itu dulu pemikiran Pak Yoga ketika mahasiswa dulu. Tapi ketika Pak Yoga ngajar, Pak Yoga membebaskan mahasiswa, silahkan kalau yang mau praktek ya praktek, kalau yang tidak praktek juga Pak Yoga tidak pernah menegur. Kenapa? Karena dulu ketika Pak Yoga kuliah menjadi fisioterapis, semuanya orientasinya adalah lulus menjadi fisioterapi. Tapi sekarang kuliah fisioterapi itu yang penting punya ijazah, lulus bisa jadi ojek online, bisa peternak ayam, bisa jadi desainer, ya. Karena mahasiswa bimbingan Pak Yoga, PA-nya saya, bimbingan skripsinya, bimbingan KTI-nya saya masih ada 3 itu, lulus dengan IP KTI-nya hanya 3,20, mentok, meh nggak diluluskan. Sekarang jadi apa? Jadi kreator animator, dapat pesanan dari Jepang kayak gitu. Pak Yoga masih punya kontaknya. Kadang Pak Yoga masih follow, ngikutin progres permintaan dia di Facebook itu ada. Dia bikin kayak kepala robot-robot Gundam kayak seperti itu. Jadi animator, bayangkan itu. Zaman kuliah itu nggak pernah dia ikut kuliah animasi, enggak. Dia hanya seneng animasi, tapi dia kuliahnya di fisioterapi. Saya tahu persis karena PA-nya Pak Yoga, pembimbing KTI-nya Pak Yoga, ya kan? Dan saya ini, iya. Dan ketika wisuda datangi Pak Yoga, pamit Pak Yoga, saya mau jadi animator. Ya sudah, saya hanya merestui saja. Oke kan? Saya bilang, saya sebagai dosen saya hanya bisa merestui. Saya doakan kamu sukses di bidang yang kamu sukai itu. Jadi animator, dapat pesanan dari Jepang dia. Dia punya satu grup dengan teman-temannya. Sekarang kan sudah nggak zamannya lagi kuliah fisioterapi jadi fisioterapi. Makanya kalau